pagi, salam sehat, salam sukacita bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan yang memberikan kita waktu untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi ini karena Tuhan sudah membangunkan kami sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau. Sebelum memulai aktivitas, kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa tanggal 4 Mei 2021 dari Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan manok tong mahamu madok moleate siala saluhut na tu di bata ama di bagasan goar ni tu hatta Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri kasih setia Tuhan ini adalah salah satu yang menjadi keharusan yang perlu kita lakukan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Tentu ada alasan kenapa kita harus bersyukur selalu atau senantiasa kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita manusia berdosa tanpa melihat latar belakang kita, siapa kita sebenarnya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan bukan sementara tetapi kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi alasan yang pertama kenapa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Lalu alasan yang kedua adalah hal yang serupa tidak dapat kita terima dari siapapun di dunia ini kecuali dari Dia, yaitu Allah kita. Makanya dikatakan dalam nats ini yang menjadi sapaan firman Tuhan, dikatakan ucaplah syukur senantiasa, manok tong mahamu madok muleate. Artinya jangan jemu-jemu. Dalam keadaan apapun kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang setiap orang memiliki persoalan dan beban hidup yang berbeda-beda. Mungkin hari ini adalah di antara kita yang sedang berbeban berat. Akan tetapi ada juga di antara kita yang sedang bersukacita karena anaknya baru lulus dari sekolah. Atau baru mendapat promosi jabatan di kantor sehingga dia dapat bersukacita. Mungkin ada juga di antara kita mengatakan, bagaimana mungkin saya bersyukur dalam situasi susah, situasi lagi kesulitan ekonomi seperti ini. Mungkin ucapan ini akan terlontar dari orang-orang yang benar-benar sedang dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Mungkin terdengar bertentangan dengan kenyataan hidup kita untuk menyarankan bahwa orang yang dibebani dengan kesedihan hendaknya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dalam kehidupan nyata, mungkin masih sedikit orang percaya yang mampu bersyukur meski di tengah
perjalanan yang begitu sulit. Tak mudah memang bersyukur melakukannya. Namun yakinlah bahwa ucapan syukur mampu menambahkan kekuatan dan energi seseorang untuk menghadapi segala rintangan dan persoalan, bahkan problema-problema hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun demikian, kita perlu belajar satu hal, bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari kesedihan dan kesusahan. Ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan, lebih menggembirakan. Kita harus yakin dan percaya bahwa seberat apapun beban yang kita pikul dan sesulit apapun perjalanan yang akan kita lalui, kita tidak akan menjadi gentar dan takut, apalagi cemas, karena Tuhan takkan pernah membiarkan setiap orang merasakan luka sepanjang hidupnya. Tetapi sebaliknya, Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu dikatakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Untuk itu, janganlah kita lelah mengucap syukur. Tetaplah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi ini untuk menerima firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami untuk tetap bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami dan ingatkan kami selalu supaya tetap setia karena pengorbanan-Mu. Berkati kami semua dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada sekarang. Kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, sembuhkan dan berikanlah kekuatan yang baru. Engkaulah yang senantiasa menjadi kehidupan kami di setiap hari dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.